kama taqaddama 'inda dzikri syafa'ati wa aqsamiha. Seperti sudah berlalu ya ketika menyebutkan tentang syafaat dan pembagiannya. Ada yang khusus bagi Nabi, ada yang umum bagi yang lain semuanya. Bagi Nabi dan yang lainnya. Kemudian dan syafaat ini ada macam-macam sih, sudah kita jelaskan semua ya. Maksudnya ada yang mau masuk jahanam nggak jadi, nah itulah yang dimaksud di sini, membatalkan adab jahanam. Tapi ada juga yang udah masuk jahanam, baru diberi syafaat kemudian keluar. Berarti dia menghindarkan dari dibakar di jahanam lebih lama, atau bahkan menghindarkan kekekalan. Artinya nggak kekal karena adanya syafaat. Tapi kalau orang berhak mendapatkan adab neraka yang kekal, memang nggak bisa dapat syafaat ya. Itulah orang-orang kafir itu nggak bisa dapat syafaat. Yang ke-11, afu arhamir rahimin. Ini terakhir udah. Permaafan dari zat yang paling penyayang di antara penyayang. Rahmat Allah yang terakhir. Kalau sudah Allah udah habis, nggak mau memberi rahmat lagi, ya udah, nggak tersisa lagi orang-orang yang keluar dari neraka. Jadi terakhir orang bisa selamat dari neraka adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi syafaatin, tanpa syafaat. Dan ini setelah habis syafaat juga. Syafaatus syafi'in sudah habis. Sebagaimana kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni yang di bawah itu bagi yang Allah kehendaki. Atau juga rahmat Allah terjadi dari awal ya, sebelum masuk neraka maksudnya. Ini kalau ayat ini kan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah ampuni yang di bawah syirik bagi yang Allah kehendaki. Dan ini bisa terjadi sebelum masuk neraka gitu. Sebelum masuk neraka sudah Allah ampuni sehingga tidak jadi masuk neraka. Dia berhak masuk neraka tapi Allah ampuni dosanya dengan rahmat Allah. Fa in kana mimman lam yasha illahu an yaghfira lahu li'idhami jurmihi. Apabila dia di antara orang yang tidak Allah kehendaki untuk mengampuninya karena besarnya dosanya, fala budda min dukhulihi ilal apa? Ilal kir. Maka dia harus masuk ke dalam neraka ilal kir. Kir ini waktu apa ya? Besar. Al-kir itu besar. Kayak kafir gitu ya. Maksudnya lama gitu. Sampai waktu yang lama, ilal kir. Kir juga artinya kuda yang mengangkat ekornya. Kemudian li yakhlusa tibu imanihi, agar menjadi murni kebaikan imannya, min khabati ma'asihi, dari kotoran maksiatnya. Jadi dibakar di neraka itu kir, oh ya afan, kir ini kan alat pembersih besi. Ya, jadi sampai bersih gitu maksudnya, kir. Sampai bersih. Jadi dibakar di neraka tuh hanya sebatas membersihkan dosa-dosanya, seperti besi dibersihkan dengan kir. Dan maksiat itu kotoran yang harus dibersihkan. Makanya kalau bisa bersih ketika di dunia, nggak perlu dibersihkan di jahanam. Kita bersihkan ya, kedoliman-kedoliman yang ada terjadi di dunia saat ini, biar nanti di akhirat kita
tidak perlu nyicipi neraka. Udah tergambar panasnya neraka bagaimana, walaupun nggak persis ya, kita udah bisa gambarkan seperti bagaimana panasnya api dunia. Kita nggak ada yang sanggup, nggak ada yang mau dibakar. Maka begitulah upaya sekuat tenaga untuk menghindarkan diri dari dosa dan menghapuskan dosa yang sudah ada. Fala yabqa finnari man fi qalbihi adna mithqali dzarratin min imanin. Sehingga tidak tersisa lagi di neraka orang yang di hatinya masih ada yang paling rendah, lebih rendah daripada beratnya dzarrah dari keimanan. Pokoknya iman yang paling rendah. Kalau masih ada iman, nggak ada kekufuran, nggak ada kesyirikan, pasti akan dikeluarkan dari neraka. Nah, itulah kuncinya ya. Jangan melakukan kesyirikan, kekufuran, dan pembatal-pembatal Islam yang lain. Itu kuncinya kalau ingin masuk surga. Bal man qala la ilaha illallah, bahkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu, min hadithi Anas, dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi dengan syarat ya. Dia mengucapkan kalau nggak paham seperti burung beo gitu, nggak ada gunanya. Baru mengucapkan syahadat kemudian mati. Kalau memang sah syahadatnya, mati dalam keadaan baru masuk Islam gitu, itu bersih dari dosa, itu nggak bakal masuk neraka. Tapi kalau yang masuk neraka karena dosanya banyak sekali, cuma dia masih punya tauhid, nggak pernah melakukan syirik, itu akan keluar dari neraka walaupun hanya sedikit sekali imannya gitu. Wa idza kana al-amru kadzalik, kalau perkaranya seperti itu, imtana al-qat'u li ahadin muayyanin minal ummah, maka terhalang pemastian untuk seorang tertentu dari umat ini. Jadi kita nggak bisa pastikan si fulan di neraka, si fulan di surga, nggak bisa, ya. Jadi itu perkara gaib, nggak boleh kita pastikan kecuali ada dalil. Wa man syahidalahu rasul, kecuali yang dipersaksikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surga atau dengan neraka. Walakin narju lil muhsinin wa nakhafu alaihim. Akan tetapi kita berharap bagi orang-orang yang berbuat ihsan dan kita khawatir terhadap orang yang musiin, maksudnya orang-orang yang berbuat buruk, kita khawatir. Jadi kita nggak bisa memastikan. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang mau meninggal itu udah bertobat. Kita nggak tahu tobatnya gimana. Jangan memastikan, oh ini penduduk neraka ini. Walaupun kejahatannya membuat orang-orang itu sakit hati semua gitu. Menipu banyak orang, menyakiti banyak orang, membunuh banyak orang. Pokoknya kejahatan yang semua orang menganggap udah gak bakal masuk surga gitu. Ini nggak boleh memastikan. Ahlussunnah wal Jamaah sangat berhati-hati dalam masalah itu ya. Tidak gampang memvonis orang untuk perkara akhirat. Kalau perkara dunia yang dohir boleh kita menghukumi. Si fulan ahli bid'ah gitu, enggak masalah kalau memang dohir. Si fulan musyrikin, termasuk musyrikin, itu enggak masalah. Tapi itu juga dengan ilmu ya, tidak serampangan. Kemudian qauluhu at-Tahawi rahimahullahu taala, wal amnu wal iyasu yang kulani an millatil Islam. Masya Allah. Merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah, memindahkan dari agama Islam. Bisa kufur gara-gara itu. Wasabilul haqqi bainahuma ya ahlil kiblati. Sementara jalan kebenaran itu di antara keduanya. Tidak merasa aman dan tidak merasa putus asa. Tidak merasa aman dan putus asa. Jadi di antara keduanya bagi ahlil kiblah,
bagi orang yang sholat. Jadi ini menggabungkan antara takut dengan harapan. Al-amnu lawannya al-khaufu, al-iyasu lawannya ar-roja'u. Roja ada harapan, ada asa. Kalau iyas putus asa. Al-amnu aman, merasa aman. Al-khaufu takut. Qala Ibnu Abil Is al-Hanafi rahimahullah, yajibu an yakuna al-'abdu khaifan rajian. Wajib hamba itu takut dan berharap. Fanal khaufa al-mahmuda as-sadiqa, takut yang terpuji dan jujur, mahala baina sahibihi wa baina maharimillahi, apa yang menghalangi antara pelakunya dengan apa yang Allah haramkan. Jadi takut yang terpuji, yang jujur adalah yang menghalangi antara pelakunya, pemiliknya dengan apa yang Allah haramkan. Jadi kalau orang bilang saya takut sama Allah, saya takut kiamat, saya takut adab kubur, tapi maksiat, itu ngapain itu? Takut omong doang, itu nggak jujur ya. Kalau betul itu hatimu takut, kamu nggak usah cerita-cerita, udah kelihatan orang takut itu. Orang takut itu meninggalkan maksiat. Orang takut itu meninggalkan buang-buang waktu. Kalau orang gampang buang-buang waktu itu nggak takut, itu merasa aman dari makar Allah. Fa idza tajawaza dzalik, kalau dia melewati itu, khifa minhu al-ya'su wal kunutu, dikhawatirkan darinya putus asa dan putus asa sama. Ya'su wal kunut ini sama. Kunut itu syiddatul ya's, putus asa yang sangat berat. Kunut. Kunut pakai to ya. Kalau kunut pakai ta itu taat artinya. Doa kunut itu doa taat. Jadi takut kalau berlebihan bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan putus asa. Takut tapi jangan berlebihan. Ketakutan karena melakukan dosa terus menganggap udahlah binasa aku, celaka aku nggak ada harapan lagi. Ya, itu putus asa namanya. Tidak boleh putus asa. Jadi kalau ada kadang orang yang dulunya sholat, sekarang nggak sholat, mungkin udah putus asa tuh, gara-gara maksiat, kemudian ketahuan orang, yang merasa udah dicap jelek oleh semua orang, ngapain aku berbuat baik, putus asa. Nah itu juga, kenapa bisa putus asa? Karena nggak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Karena dia merasa udah dicap jelek orang, sehingga ngapain berbuat baik kalau orang sudah menganggap aku jelek. Berarti kan bukan karena Allah. Kalau orang ikhlas, ya dia fokus dengan apa kata Allah, bukan kata orang. Waraja al-mahmud, adapun harapan yang terpuji, roja urajulin amila bita'atillah, harapan seorang yang beramal ketaatan kepada Allah, ala nuri minallah, sesuai dengan ilmu dari Allah. Dan taat itu memang harus sesuai dengan ilmu, kalau nggak sesuai ilmu bukan taat namanya. Ilmu yang dipraktekkan secara zahir dan batin. Bahwa rojin disawabihi, maka dia orang yang berharap pahalanya. Jadi orang yang harapannya benar adalah orang yang berharap pahala dengan beramal soleh. Atau yang kedua, rajulun adnaba dzamban, seorang melakukan dosa, sumataba, kemudian bertobat darinya kepada Allah dan dia berharap ampunannya. Jadi kalau Anda berharap ampunan, caranya apa? Taubat.
bukan maksiat nanti Allah ampuni, nanti Allah ampuni. Ya, ini bukan harapan yang benar, itu harapan palsu namanya, ya, PHP ya, memberi PHP untuk diri sendiri. Allah Ta'ala berfirman, Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Nah, ini yang harapan dengan apa? Amal soleh berharap pahala. Sungguhnya orang beriman yang berhijrah, berjihad, itu tingkatannya tuh. Beriman, maka hijrah, kemudian jihad. Beriman doang nggak cukup. Hijrah doang juga nggak cukup. Hijrah sama iman belum maksimal. Harus ada jihad, bersungguh-sungguh membela agama Allah Ta'ala. Itulah tingkatan ketaatan yang paling tinggi ya. Dirwatus sanamil Islam, puncak dari bangunan Islam, jihad. Ya, jadi jangan berbicara jihad juga kalau kita belum bisa jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, orang berjihad melawan kafir itu puncaknya, tapi harus diawali dengan jihad melawan hawa nafsu kita dulu. Kalau kita dengan hawa nafsu saja belum bisa mengalahkan, bagaimana mau berjihad melawan orang kafir? Ulaika yarjuna rahmatullah, maka orang yang begitu itulah orang yang berharap rahmat Allah. Maksudnya orang yang harapannya benar. Jadi kalau cuma berharap rahmat Allah, banyak orang maksiat juga berharap rahmat Allah. Orang yang nggak beriman pun mungkin berharap gitu nanti masuk surga gitu. Tanya orang-orang yang nggak sholat itu, mau neraka atau surga? Ya surga. Tapi kok nggak sholat? Nah itu harapan palsu namanya. Ya, pemberi harapan palsu untuk diri sendiri. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amma idza kana rajul mutamadiyan. Adapun jika seorang itu bersikukuh fi tafrid wal khotoya, ya, dalam peremehan dan kesalahan. Yarju rahmat Allah, kemudian berharap rahmat Allah. Ini yang paling banyak ini. Maksiat tapi berharap rahmat Allah, gimana itu? Yang berhak mendapat rahmat Allah, yang berharap terhadap rahmat Allah adalah orang yang bertaubat, bukan yang maksiat. Bila amalin, jadi berharap rahmat Allah tanpa amal. Fahada huwal gurur. Ini orang yang tertipu, gitu. Menipu diri sendiri, ditipu oleh diri sendiri ya. Dirinya memberi harapan palsu, dia sendiri yang ketipu. Gimana tuh? Buat taman nih, impian saja, angan-angan saja itu. Kita seperti yang dulu kita pelajari ya, orang itu harus punya impian kan, harus punya khayalan. Tapi impian dan khayalan yang ditindaklanjuti gitu, bukan cuma dibiarkan, bukan cuma dinikmati gitu. Mimpi-mimpi dinikmati yang nggak enak. Antum mimpi makan roti atau makan singkong tapi kenyataan, pilih mana? Lebih kenyang mana? Mimpi makan roti apa makan singkong kenyataan? Ya, singkong kenyataan. Mimpi makan roti dinikmati gitu, dihayalkan lagi, saya mimpi makan roti, diulang-ulang, ya nggak enak tetap. Waraja al-kadib tuh, harapan dusta. Bahasa kita harapan palsu tuh, PHP itu. Banyak orang yang mem-PHP diri sendiri. Gak apa-apa maksiat, nanti kan Allah mengampuni, nanti bisa tobat. Itu harapan tuh, harapan palsu. Nanti bisa tobat, kenyataannya nggak tobat juga.
Qala Abu Ali Ar-Rudbari itu nama-nama tempat biasanya. Nama-nama tempat tuh aneh-aneh di Arab ini. Dan gak ada artinya. Nama-nama orang dulu juga gak ada arti. Beliau berkata rahimahullah, al-khawfu war-raja'u ka janahai ta'ir. Takut dan harapan itu seperti dua sayap burung. Ida stawaya, kalau dia seimbang, burung terbang. Tapi kalau berat sebelah, miring itu. Dulu adanya burung ya, sekarang pesawat coba. Pesawat, mesinnya itu kan di sayap kanan, sayap kiri. Kalau sayap kanannya mati, tinggal kiri, ya mungkin masih terbang, tapi sebentar saja. Istawa toir, maka burung itu masih lurus terbangnya, masih bagus. Watama toironuhu, dan sempurna terbangnya. Wa idana koso ahaduhuma, kalau lemah, berkurang ya, salah satu dari keduanya, sayap satunya lagi sakit gitu. Waqa'a fihi naqs, ada kekurangan padanya. Wa idza dhahaba, kalau dua-duanya hilang, maka burung tidak bisa terbang. Sarat tayru fi haddil maut, berarti burungnya di batas kematian, di ambang kematian. Orang nggak punya harapan, mati lebih bagus. Orang nggak punya takut sama Allah, mati lebih bagus. Ngapain hidup kalau nggak punya takut, nggak punya harapan? Ngapain hidup kalau nggak punya cita-cita gitu? Orang hidup tanpa cita-cita itu mati lebih bagus. Tapi mati juga urusan Allah, jangan bunuh diri. Karena kita belum mati, mendingan berharap. Bukan malah solusinya kok nggak mati-mati. Mati aja lah. Orang putus asa. Mendingan berharap gitu aja. Daripada berharap mati nggak mati-mati juga. Mendingan berharap apa? Berharap rahmat Allah, selesai gitu. Jangan berharap mati kalau kita belum tahu bagaimana setelah kematian. Dan kita semuanya belum tahu seperti apa ngerinya neraka. Kemudian waqad madahallahu ahlal khaufi war raja'i biqauli, Allah telah memuji orang yang takut dan berharap dengan firman-Nya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbi. Apakah orang yang tunduk di pertengahan malam, di dalam malam gitu, sambil sujud dan berdiri, yang takut akhirat dan berharap rahmat Rabb-nya itu. Takut terhadap akhirat, maksudnya terhadap hukuman Allah gitu. Dan berharap rahmat Allah. Tuh, lihat, dia beramal soleh, dia punya takut, dia punya harapan. Ini pertama-tama aman. Apakah orang, maksudnya apakah orang yang begini sama dengan orang yang tidak begitu? Gitu. Ini sering pertanyaan, dihapuskan sebagiannya, tapi bisa dipahami. Itu konteks pertanyaan. Apakah yang seperti ini sama dengan yang tidak begini? Nanti kelanjutannya, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, kemudian ulama beristinbat menunjukkan bahwa kalau orang itu berilmu, itu akan mengamalkan ayat Az-Zumar ayat 9 ini. Orang yang berilmu itu cirinya apa? Dia tunduk di malam hari, sujud dan berdiri, takut terhadap akhirat dan berharap rahmat Allah. Itu orang yang berilmu. Kalau orang yang nggak begitu itu orang loon ya, orang bodoh yang melewati malam-malam tanpa ibadah kepada Allah Ta'ala. Kehilangan harapan dan takut kepada Allah Ta'ala. Makanya tadi At-Tahawi mengatakan yang kulani an millatil Islam,
Orang yang nggak punya harapan, nggak punya takut, itu akan berpindah kepada selain Islam dan nggak Islam lagi. Farajau yastalzimul khauf. Maka roja harapan harus roja itu akan melazimkan khauf. Walau ladalik, kalau tidak begitu lakana amnan, berarti itu namanya aman. Hanya berharap, nggak ada takutnya, ya merasa aman dari makar Allah. Dan khauf juga mengharuskan roja. Walau ladalik, kalau enggak maka menjadi kunut, putus asa, wal ya's, kunuton wa ya'san. Jadi ini dua penyakit besar ya, yang Nabi pernah ditanya Ibnu Mas'ud ya. Apa itu dosa yang paling besar? Antusyrika billahi wa huwa khalaqak. Kamu menyekutukan Allah dan Dia menciptakanmu. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah, wal ya'su min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Jadi disejajarkan dengan syirik ya, makanya di sini At-Tahawi mengatakan memindahkan dari agama Islam orang yang nggak ada harapan, nggak ada takut. Bagaimana bisa dibayangkan seorang muslim kok nggak ada takutnya sama Allah, segala maksiat dilakukan, dia cuma takut kepada KPK, dia cuma takut pada polisi, dia cuma takut pada pengadilan masyarakat, nggak takut pada Allah. Itu hampir-hampir nggak punya iman orang yang begitu. Orang yang nggak ada harapan juga. Wa kullu ahadin ida khiftahu harabta minhu. Setiap orang yang kamu takuti, kamu akan lari darinya. Kalau kamu takut kepada hewan juga gitu. Ahadin ini nggak cuma orang ya, apapun lah. Apapun yang kamu takuti, kamu akan lari darinya. Ada harimau, takut, lari dari harimau. Pergi, menjauh. Kecuali Allah Ta'ala. Fa innaka idza khiftahu harabta ilaihi. Kalau kamu takut pada Allah, kamu lari menuju Allah. Mau lari kemana? Siapa yang bisa melindungi kita dari Allah? Enggak ada. Kalau kita takut pada Allah, justru kita lari menuju Allah. Fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Fal khaifu haribun min rabbih ila rabbih. Jadi orang takut itu lari dari Allah menuju Allah. Dari Rabbnya menuju Rabbnya. Ini kayak demokrasi ya, dari rakyat untuk rakyat. Beda tapi. Jadi makanya orang mukmin itu hidupnya serba Allah gitu. Takut pada Allah, berlindung pada Allah. Berharap kepada Allah, beramal untuk Allah. Wa qala sahibul sayu manazilis sa'irin, dan berkata penulis Manazilus Sairin, ini Abu Ismail Al-Harawi, yang kitab ini kemudian disadur oleh Ibnul Qayyim dan didalili ya, didatangkan dalil-dalilnya menjadi kitab Madarijus Salikin ya. Ini kitab sufi, penulisnya sufi, tapi kemudian digubah ulang oleh Ibnul Qayyim menjadi kitab salafi. Salafi yang berbau sufi, ya maksudnya berbau sufi itu mirip, artinya amalan-amalan sufi yang ada dalilnya ya diamalkan, tidak masalah gitu. Ar-raja'u ad'afu manazilil murid. Harapan itu adalah eh, tahapan atau tingkatan murid yang paling lemah. Jadi semua kita tuh murid ya. Murid itu maksudnya orang yang punya irodah untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Makanya di sini manazilus sairin, etape-etape perjalanan orang yang berjalan. Kita semuanya dalam perjalanan menuju Allah, ada tahapan-tahapannya. Nah, di Sadur Ibnu Qayyim menjadi apa? Madarijus salikin, sama artinya. Madarij juga tahapan-tahapan, etape-etape orang-orang yang salikin, yang suluk, yang melakukan suluk. Nah, di Indonesia banyak orang yang ikut-ikut suluk itu. Tapi bukan suluk yang begitu, yang syar'i. Itu suluk yang bid'i.
suluk yang syar'i yang mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah bikin bid'ah. Kalau bikin bid'ah itu bukan suluk menuju Allah, tapi jadinya suluk menuju jahanam ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi roja itu termasuk roja itu adalah tingkatan orang yang punya irodah yang paling lemah. Itu pernyataan siapa? Penulis Manazilus Sairin. Nah, ini dikritik oleh Ibnul Qayyim. Di catatan kaki undur Madarijus Salikin. Faqad qala Ibnul Qayyim bada'an aurada al-kalam al-madkur. Ibnul Qayyim mengatakan setelah menyebutkan perkataan tadi, Syekhul Islam yuridu sahibul manazil as-sairin. Jadi Syekhul Islam di sini maksudnya Abu Ismail Al-Harawi ya. Ibnul Qayyim menyebutnya Syekhul Islam. Saking banyaknya ilmunya gitu, tapi keliru. Walaupun keliru tetap dihormati sama beliau gitu. Itulah ulama ya, saling menghormati. Disebutnya Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam gurunya Ibnu Qayyim itu enggak cuma Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam maksudnya penulis Manazilus Sairin, Habibun ilaina. Kami cintai. Jadi Syekhul Islam ini kami cintai. Wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Lihat, ini insaf namanya. Insaf ya, sadar. Ini adil dalam menilai sesuatu. Jadi kalau kita cinta kepada seorang, jangan cintanya buta gitu. Cinta itu buta, itu terserah orang lain. Kita nggak boleh buta. Kita tetap melek ya. Cinta kita masih cinta yang masih tajam pandangan kita, bisa membedakan mana benar, mana salah gitu. Nah, cinta itu buta, menutup segala aib. Ya, naudzubillah min dzalik. Ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubil masawiyah. Mata ridho, mata cinta itu akan terhadap aib akan menutupi. Sebagaimana mata benci akan menampakkan keburukan-keburukan. Jadi orang itu tergantung matanya bagaimana gitu. Orang yang simpati ke kita pasti akan nggak bisa melihat aib-aib kita gitu. Itu kebanyakan orang begitu. Tapi kalau orang insaf bisa. Walaupun cinta, kita tetap lebih cinta kebenaran. Kalau salah ya kita katakan salah. Walaupun kita cinta. Antum kalau cinta istri, ya jangan dituruti semua keinginannya. Kelalaiannya jangan dibiarkan. Kalau antum membiarkan kelalaian istri itu sebenarnya tidak cinta. Nah, itu banyak yang salah dalam masalah cinta begitu ya. Cinta dikiranya serba nuruti keinginannya, itu cinta katanya. Tidak, cinta itu tidak buta ya. Cinta itu harus melihat kebenaran. Ini pernyataan Ibnu Qayyim ini layak untuk kita abadikan di pikiran kita ya, biar kita bisa benar dalam mengelola cinta. Jadi kebenaran lebih kami cintai. Wa kullu man adal maksum, dan semua orang selain dari al-maksum yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ma'khudun min qaulihi wa matruk. Maka bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan. Wa nahnu nahmilu kalamahu ala ahsanil mahamili. Dan kami pun membawa perkataan beliau kepada pembawaan yang paling bagus, maksudnya makna yang paling bagus. Tsumma bayyana ma fihi, kemudian menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Wa mahuna minal i'tirad li lakhasahu asyarih minhu. Oh, ini perkataan pentaklik. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan apa yang ada dalam pernyataan itu, dan yang di sini yang disebutkan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi dari sanggahannya atau bantahannya yang beliau ringkas, yang diringkas oleh pensyarah dari Madarijus Salikin. Karena Ibnu Abil Is Al-Hanafi kan muridnya siapa? Ibnu Katsir, ya. Berarti ya generasi setelah Ibnu Qayyim juga gitu. Qala sahibul manazilis sairin ar-rajau at'afu manazilil murid. Wa fi kalami nadar. Nah ini.
Jadi bantahan ini diambil dari Madarijus Salikin. Perkataannya ini ada yang perlu dilihat, perlu dicek. Walil roja'u wal khaufu 'alal wajhil madkur, bahkan roja dan khauf seperti yang telah disebutkan, secara seperti yang disebutkan, min asyrafi manazili al-murid, adalah diantara manzilah yang paling mulia dari seorang murid. Di dalam sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini kita sedang menukil ya secara bebas dari Madarijus Salikin sebenarnya. Insya Allah nanti kalau Allah mengizinkan setelah ini kita akan belajar Madarijus Salikin ya, tapi masih lama. Kitab yang berbicara tentang hati gitu, biar kita tahu bagaimana mengelola hati agar menjadi qalbun salim. Kemudian dan di dalam sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi, aku di sisi persangkaan hambaku kepadaku. Faliyadun nabi masya, maka bersangkalah terhadapku apa yang dia kehendaki. Dalam Sahih Muslim, dan di dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mauti bi thalathin. Mendengar Rasul bersabda sebelum meninggal 3 hari, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzan bi rabbih. Jangan mati salah seorang dari kalian kecuali dia berbaik sangka kepada Rabb-nya. Nah, baik sangka di sini harapan. Kalau orang mikirnya saya nggak bakal masuk surga gitu, itu kan nggak punya harapan, buruk sangka itu. Maka berbaik sangka, tetaplah berharap walaupun dosamu banyak, Allah Maha besar ampunannya. Oleh karena itu dikatakan innal abda yanbaghi an yakuna raja'uhu fi maradi arjah min khaufihi. Sungguhnya hamba hendaknya harapannya ketika dia sakit itu lebih kuat daripada takutnya. Kalau sakit jangan berlebihan takut, nanti putus asa. Apalagi pas sekarat itu, pas mau meninggal itu lebih kuat harapannya. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala ketika menjelang meninggal belum minta dibacakan babur roja ya, bab roja dari Riyadhus Shalihin. Jadi biar apa? Biar kuat harapannya kepada Allah Ta'ala. Bi khilafi zaman siha, berbeda ketika dia sehat. Kalau sehat lebih kuat takutnya atau diseimbangkan ya. Seimbang juga bagus. Wa nahu yakunu khaufuhu arjah min rojaihi. Maka takutnya lebih kuat daripada harapannya kalau sehat. Karena orang sehat itu cenderung bisa bermaksiat. Jadi harus kuatkan rasa takutnya biar tidak maksiat. Ya. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi berkata, man abadallaha bil hubbi wahdah, siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta semata, bahwa zindik, maka itu zindik. Ini orang sufi ya. Orang sufi itu ibadahnya dengan cinta doang. Bahkan sufi mengatakan siapa yang ibadah pengen surga atau takut neraka itu musyrik, tidak ikhlas. Orang ikhlas itu ibadah ya karena Allah aja, karena cinta pada Allah saja. Nah, ini menentang Al-Quran dan As-Sunnah ya. Makanya disebut zindik. Zindik itu orang yang memusuhi Islam. Wa man abada bil khaufi wahdah, siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut saja sampai nggak ada harapan, itu haruri. Haruri itu siapa? Khawarij. Nisbah ila Haruro, itu dinisbahkan kepada Haruro, tempat di Irak ya, 2 mil dari Kufah. Yuqalu liman ya'taqidu madhabil khawarij. Jadi Haruri ini dikatakan kepada orang yang menganut madhabnya Khawarij. Karena apa? Karena awal firqah
ya, dari mereka kharaju ala Ali, ya keluar kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nggak mau taat di negeri Al-Madkurah yang disebutkan itu Harura. Wa maqsudu syarih fima naqalahu an ba'dihim, dan maksud dari pensyarah dari apa yang beliau nukil dari sebagian mereka, anna man ghallaba janibal khauf, bahwa orang yang melebihkan sisi takut semata, faqad salaka maslakal khawarij, berarti dia telah menempuh jalannya khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku maksiat. Saking takutnya orang-orang maksiat dikafir-kafirkan, tapi mereka nggak takut mengkafirkan, itulah parahnya. Padahal mengkafirkan itu juga maksiat kalau tidak tepat. Jadi orang yang bermaksiat itu kafir dan kekal di dalam neraka kalau mati belum bertobat. Begitu keyakinan Khawarij. Berlebihan rasa takutnya ya, haruri. Waman abadahu birroja, dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan harapan saja wahdah, maka itu murji'ah. Jadi murji'ah itu apa? Meremehkan dosa, yang penting masih punya iman gitu. Harapannya terlalu besar sampai nggak ada takutnya. Kata murji'ah ini istikoknya ya, maksudnya pecahan katanya diambil dari kata apa itu? Istikok. Ada yang mengatakan dia dari kata irja, artinya takhir. Jadi mengakhirkan amal dari definisi iman gitu, nggak memasukkan amal. Ada yang mengatakan dia dari kata roja, artinya terlalu besar harapannya sampai nggak punya takut gitu. Itu murji'ah. Jadi ada dua pendapat. Tapi yang masyhur murji'ah dengan hamzah ya, bukan dengan ya. Ada juga yang baca murjiyah, roja, murjiyah. Tapi yang masyhur murji'ah dengan hamzah, dan itu diambil dari kata irja yang lebih pas ya. Irja bukan roja. Kalau roja murjiyah. Wa makna qarib, tapi maknanya dekat karena berkumpulnya dua kalimat dalam pecahan yang lebih besar. Jadi asal usul yang lebih awal lagi itu satu sebenarnya. Irja dengan roja itu satu asal usul kata ya. Kemudian jadi murji'ah orang yang harapannya doang, nggak ada takutnya. Wa man abadahu bil hubbi wal khaufi war raja'i, sedangkan yang beribadah dengan cinta, takut dan harap, maka itu mukmin muwahhid, itu sunni, salafi. Walaqad asana Mahmud Al-Warraq fi qaulihi, dan sungguh bagus perkataan Mahmud Al-Warraq dalam perkataannya. Ini seorang penyair ya. Beliau punya nadem syair fi al-mawa'id wal hikam, berjalan di antara dalam nasihat dan hikmah. Lau qad ra'aita saghira min amalil khairi, kalau kalau kamu melihat yang kecil dari amal kebaikan, tawaban, yang kecil pahalanya, ajibta min kibari, kamu heran dengan yang besarnya. Au qad ra'aita al-haqira, atau kamu sungguh telah melihat remeh, min amali syarri, dari amalan keburukan, jazaan ya, meremehkan balasannya, asfaqta min hadari, maka kamu harus takut dari mewaspadainya. Ya, sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi